طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Muballighin gelombang 8431 Hijriah, kibar bendera khilafah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syukran jazil. Baik, kepada seluruh peserta tarbiyah wa tahdhibul muballighin agar duduk cantik, duduk manis untuk mengikuti acara yang akan kita gelar pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin peserta tarbiyah wa tahdhibul muballighin gelombang 8 1431 Hijriah. Pada hari ini kita akan mulai dengan beberapa agenda acara pada hari ini. Yang pertama, kami sangat berbahagia. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira fi ahsanil jazaa kepada Amir Wilayah beserta stafnya. Seluruh amir wilayah yang ada hadir beserta stafnya, kemudian para amil umul qura, mas'ul ummah, dan tamu undangan yang saat ini hadir menghadiri acara kita pada pagi ini. Baik kepada ikhwan dan akhwat fiddin yang mendengar, karena pada hari ini bukan saja kita dihadiri kaum ikhwan, tapi para akhwat juga begitu banyak yang hadir turut menggembirakan agenda pada hari ini. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada yang kami hormati seluruh amir wilayah beserta umul qura. Kemudian kami hormati Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang saat ini diwakili oleh Bapak Kiai Haji Dudung selaku pengurus Pondok Pesantren Darut Tauhid. Yang kita hormati
sama-sama yang kita hormati dan kita muliakan juga Khalifah Amirul Mukminin Abdul Qadir Hasan Baroja beserta kru dan beserta stafnya yang turut hadir bersama kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, kepada ikhwan wa akhwat fiddin rahimakumullah, akan saya bacakan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dikumandangkan oleh Ustadz Abu Kaisa As-Sundi beserta tari lawah Ustadz Ahmad Aziz. Kemudian yang kedua, pembacaan maklumat dan latar belakang tegaknya kembali Khilafatul Muslimin yang akan dibacakan oleh Ustadz Abu Qayyim. Kemudian sambutan-sambutan. Yang pertama akan disambut oleh Ketua Panitia Tarbiyah wa Tahdibul Muballighin gelombang 8 1431 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Tatang Pustita. Kemudian sambutan yang berikutnya nanti akan disampaikan oleh perwakilan dari Pondok Pesantren Darut Tauhid, yaitu Bapak Kiai Haji Dudung. Dan insya Allah akan sambutan juga Bapak Kapolres, itu akan sambutan dari anggota Fatwa Majelis Ulama Pusat, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Andes Yakub Lubis. Baik, kepada ikhwan wa akhwat fiddin, yang berikutnya adalah kibar bendera khilafah yang akan ditampilkan oleh personil Paskibra Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah Pekayon Jaya Bekasi. Kemudian selanjutnya adalah tausiah Khalifah Amirul Mukminin, yaitu Al-Ustadz Abdul Qadir Hasan Baroja. Baik, selanjutnya yaitu pembukaan yang akan nanti dibuka oleh Khalifah Amirul Mukminin, dan terakhir adalah konferensi pers. Baik, kepada ikhwan wa akhwat fiddin peserta Tarbiyah wa Tahdzibul Muballighin gelombang 8 1431 Hijriah, mari acara ini kita buka dengan al-basmalah. Baik, kita meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Abu Kaisa As-Sundi dan sari tilawah oleh Ustadz Ahmad Aziz. Kepada Ustadz Abu Kaisa As-Sundi dan Ustadz Ahmad Aziz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء والله يهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah yang telah mensyariatkan kepadamu din yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya, dan janganlah kamu berpecah di dalamnya sangat berarti bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti kamu seruan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepadanya bagi orang-orang untuk kembali kepadanya. Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi, karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah mereka suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Rabb-Mu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad, dan benar-benar mereka dalam keadaan keraguan yang mendalam tentang Alkitab itu, Al-Quranul Karim. Karena itu serulah mereka untuk beriman sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Dialah Allah, Rabb kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya kita kembali. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada din yang hanif sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah din yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir setelah beriman. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Maka barang siapa berpegang teguh kepada dinullah,
maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa akannya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tauhidullah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepadanya kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri, ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Mengapa kamu kafir setelah beriman? Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan benar, dan Allah tidak berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira bi ahsani jazaa para pembaca Al-Quran Ustadz Abu Kaisa beserta Sari Tilawah Ustadz Ahmad Aziz. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran segala agenda acara kita ini dapat berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Perwakilan Wali Kota Bandung. Saat ini alhamdulillah sudah tiba di arena acara kita. Baik, kepada ikhwan wa akhwat fiddin rahimakumullah, kita meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu pembacaan maklumat dan latar belakang tegaknya kembali Khilafatul Muslimin yang akan dibacakan oleh Abu Qayyim. Kepada Abu Qayyim dipersilakan. Kibar-kibar bendera khilafah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maklumat terbentuknya kembali Khilafah Islamiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzina awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilayhi Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib, yang artinya dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama
Az-Zura ayat 13 memaklumatkan bahwa pertama diumumkan kepada seluruh kaum muslimin, muslimat dan segenap umat manusia bahwa pada hari Jumat 13 Rabiul Awal 1418 Hijriah bertepatan dengan 18 Juli 1997 Masehi telah terbentuk sebuah organisasi Islam sebagai wadah umat Islam dalam berjamaah melalui sistem kekhalifahan dan disebut kekhalifahan kaum muslimin atau khilafatul muslimin yang dipimpin seorang khalifah atau amirul mukminin dan insyaallah akan mendirikan perwakilannya di seluruh dunia di bawah seorang amir bagi tiap-tiap wilayah atau negara. Kedua, jamaah atau khilafatul muslimin ini berajaskan Islam dan kemerdekaan, bertujuan memakmurkan bumi dan mensejahterakan umat manusia melalui melaksanakan ajaran Allah dan Rasul-Nya bersama kebebasan penerapan ajaran semua agama sebagai prinsip dasar jamaah tanpa memperkenankan seorang warganya membuat aturan atau ketentuan atau norma-norma yang bertentangan dengan agamanya sendiri. Ketiga, jamaah atau khilafatul muslimin akan menyelesaikan suatu perkara atau urusan yang mengangkut kepentingan umat melalui musyawarah kekhalifahan secara transparan atau penuh keterbukaan dan kebebasan berlandaskan al-akhlaqul karimah. Yang keempat, jamaah atau khilafatul muslimin ini akan berusaha maksimal untuk mewujudkan kerjasama antara umat manusia sesuai ajaran demi keadilan dan kesejahteraan mereka serta kelestarian alam semesta rahmatan lil alamin. Yang kelima, jamaah atau khilafatul muslimin ini cinta kedamaian dan tidak akan melancarkan permusuhan apalagi peperangan terhadap golongan manapun kecuali hanya berkewajiban membela diri dari serangan kelompok atau golongan yang memeranginya. Keenam, khalifah atau amirul mukminin dan para amir serta warganya akan berupaya membangun segala sarana kemanusiaan dan bergerak di segala bidang di berbagai aspek kehidupan yang memungkinkan. Ketujuh, setiap amir dalam satu wilayah perwakilan atau negara harus bersedia bila dicalonkan sebagai pemimpin di negerinya sendiri dengan tetap mempertahankan prinsip dasar jamaah dan pelestarian norma-norma atau hukum-hukum yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kedelapan, warga jamaah atau khilafatul muslimin ini adalah para pendaftar yang telah mendapatkan kartu tanda anggota warga khilafatul muslimin yang terdiri dari muslimin atau muslimat tanpa diskriminasi rasial, golongan kebangsaan maupun jabatan dan berkewajiban menyerahkan infak dan zakatnya ke Baitul Mal kekhalifahan Islam. Kedua, non muslim yang mendapatkan keadilan dan kesejahteraan umat dan bersedia patuh terhadap khalifah atau amirul mukminin sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama yang diyakininya dan rela menyerahkan sumbangan menurut kemampuannya ke Baitul Mal kekhalifahan Islam demi kesejahteraan bersama lahir batin. Kesembilan, jamaah atau khilafatul muslimin ini telah menunjuk seorang figur sebagai khalifah atau amirul mukminin untuk sementara, yaitu Al-Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja sampai saat terselenggaranya musyawarah di tingkat internasional yang akan diikuti insyaallah oleh para amir dan cendekiawan muslim untuk memilih menetapkan khalifah atau amirul mukminin bagi segenap umat Islam secara konvensional. 10. Diharapkan kepada seluruh cendekiawan dan para umat dimanapun berada, baik secara pribadi maupun atas nama kelompok atau golongan, untuk dapat kiranya berpartisipasi dan menyampaikan tanggapannya ke alamat Masjid Al-Khilafah, Jalan W.R. Supratman, Bumi Waras, Blok Betung, Bandar Lampung, Indonesia. Nomor fax telepon 0721 474
atau menghubungi kepada Muhammad Hasim Pagaden Subang 0813 800 83 628, Abdul Hamid Karawang 0812 806 80515, M Gulam Siddiq Purwakarta 0813 88 24 8748, Ade Effendi Bandung 0813 941 5783, Syarif Iswandi Soreang Bandung 0812 2133 0445, Hamzah Bekasi 0813 100 4563, Abdul Aziz Sumedang 0813 2261 6964, Baharudin Zar Jakarta 021 922 982 25905, Mukhliansah Sukabumi 0813 484 99041. Allah berfirman, dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ar-Rum 3132. Latar belakang terbentuknya kembali khilafah Islamiyah, sebagaimana telah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas orang-orang beriman untuk mentaati Allah, mentaati Rasulullah dan ulil amri sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Ulil amri umat Islam setelah wafatnya Rasulullah tidak lain adalah khalifah atau amirul mukminin atau imam umat Islam sedunia. Dengan demikian, ketaatan umat Islam terhadap khalifah atau amirul mukminin adalah wajib ila yaumil qiyamah dan tidak boleh mengalami kekosongan, serta akan dipertanggungjawabkan oleh setiap muslim atau muslimah di hadapan Allah kelak. Maka khilafah Islamiyah milik kaum muslimin atau khilafatul muslimin adalah satu-satunya wahdatul ummah atau jamaah umat Islam sedunia berdasarkan ad-din yang wajib ditegakkan di muka bumi. Syariat Islami yang menjadi cita-cita kita bersama kebebasan, kemerdekaan umat non-muslim di dalam melaksanakan peribadatannya sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Sejarah membuktikan bahwa kejayaan kaum muslimin di masa lampau dikarenakan umat Islam mampu mersatukan dan mempertahankan umat di bawah sistem kepemimpinan yaitu khilafah dengan pembuktian sam'an wa ta'atan kepada ulil amri mereka, khilafah amirul mukminin. Adapun kemunduran dan kehancuran kaum muslimin karena tidak mampu lagi mempertahankan sistem kekhalifahan tersebut yang berakibat umat berpecah belah menjadi beberapa golongan, dan tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya sendiri atau asabi'ah. Fenomena ini oleh Allah dinyatakan dengan tegas sebagai suatu kemusyrikan. Ar-Rum ayat 31-32 yang artinya, janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah diri mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan sendiri. Khilafatul muslimin telah ada sejak Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai dengan Khalifahan di Turki Utsmani yang hancur atas konspirasi Yahudi di bawah kepimpinan Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924 Masehi, di mana dalam perjalanannya mengalami pasang surut dan tidak semuanya sejalan dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Usaha untuk membangun kembali khilafatul muslimin setelah kehancurannya telah banyak dilakukan, namun tidak juga membuahkan hasil. Adapun usaha-usaha yang pernah dilakukan antara lain, pertama, pada tahun 1926 Masehi diadakannya Kongres Kekhalifahan Islam di Kairo. Yang kedua, pada tahun 1926 Masehi Raja Ibn Saud memproklamasi Kongres Muslimin sedunia di Makkah. Ketiga, pada tahun 1931
lagi di Mekah. Kedelapan, pada tahun 1969 Masehi, pertemuan puncak dan melahirkan organisasi konferensi Islam disingkat OKI di Rabat. Kesepuluh, di Indonesia juga tidak ketinggalan Bapak Hos Cokro Aminoto sebagai pelopor mengemukakan gagasan pan-Islamisme dengan 3 tahapan perjuangan. 1. Kemerdekaan Indonesia, yaitu mengusir penjajah dari muka bumi. Yang kedua, kemerdekaan Islam di Indonesia sebagai satu-satunya sistem yang hak bisa berlaku di Indonesia secara sempurna dan dilindungi oleh kekuasaan negara Islam Indonesia. Yang ketiga, kemerdekaan Islam di dunia, yaitu membentuk khilafah fil ardi sebagai penjabaran mulkiyah Allah di muka bumi, kerajaan Allah di muka bumi. Bapak Hos Cokro Aminoto dengan syarikat Islamnya pada tahun 1921 yang ditingkatkan kemudian menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia tahun 1930 Masehi, dan akhirnya dilanjutkan oleh Bapak Imam Skamaji Marijan Kartosuwiryo dengan memproklamirkan negara Islam Indonesia pada tanggal 12 Syawal 1368 Hijriah atau 7 Agustus 1949 Masehi, yang naskah proklamasinya ada di Peristirahatan Bangsa-Bangsa, adalah juga mencita-citakan tegaknya kekhalifahan. Jazakumullahu khairan katsira bi asinil jadah. Telah dibacakan maklumat dan latar belakang tegaknya kembali Khilafatul Muslimin oleh Abu Abdul Qayyim. Jazakumullah. Baik, kepada ikhwan fiddin rahimakumullah, kita meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan. Untuk sambutan pertama yaitu Ketua Panitia Tarbiyah wa Tahzibul Muballighin Khilafatul Muslimin gelombang 8 1431 Hijriah, Bandung, Jawa Barat. Untuk itu kita persilakan dan kami ucapkan ahlan wa sahlan Bapak ikhwan wa akhwat fiddin. Kita dengarkan sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia Tarbiyah wa Tahdzibul Muballighin gelombang 8 Khilafatul Muslimin 1431 Hijriah, Bandung, Jawa Barat, yang akan disampaikan oleh Bapak Tatang Pustita. Kepada Bapak Tatang Pustita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin ikhwan fiddin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan din Islam yang hak, agar memenangkannya di atas din seluruhnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kepada yang kami hormati Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar yang mewakilinya Pak Kiai Haji Dudung Abdul Ghani SE, kepada Bapak Kapolres Bandung Barat beserta jajarannya, kepada yang kami hormati Pak Kasat Intel beserta wakilnya, begitu juga kepada yang kami hormati Kapolsek lingkungan Geger Kalong atau Sukasari dan pemerintahan Kecamatan Sukasari yang kami hormati, begitu juga yang kami muliakan masyarakat lingkungan Geger Kalong dan sekitarnya. Ikhwan fiddin yang berbahagia, pada hari ini 13 Rabiul Awal 1931 Hijriah bertepatan dengan 27 Februari 2010 Miladiah,
kita berkumpul bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka tarbiyah wa tahdibul mubalighin Khilafatul Muslimin tingkat pusat gelombang ke-8 adalah sebagai ajang dakwah Islamnya dalam rangka mempersatukan umat di seluruh muka bumi ini. Acara tarbiyah wa tahdibul mubalighin ini, hadirin yang berbahagia, ini dilaksanakan insyaallah dari tanggal 13 sampai dengan 15 Rabiul Awal 1931 Hijriah yang diikuti oleh 126 peserta baik ikhwan dan akhwat dari seluruh Indonesia, antara lain Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB atau Sumbawa, dan Lampung, Aceh, dan lain sebagainya sekitar. Kepada khalifah yang kami hormati, Amir Muminin, adapun biaya pelaksanaan acara ini didapat hanya semata-mata dari impak seluruh warga Khilafatul Muslimin yang sampai pagi ini kami mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah 109.536.200 rupiah. Itu semata-mata keikhlasan kami tanpa sponsor dan dari manapun, dan ditambah dengan para donatur-donatur yang berbahagia. Untuk itu kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah Bapak Ibu ikhwan berikan sebagai infak fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah menerima dan membalas dengan balasan yang setimpal. Terima kasih juga dari kami sampaikan kepada seluruh panitia dan tim dari Pondok Pesantren Darut Tauhid yang telah banyak membantu memberikan tempat untuk pelaksanaan tahdibul yang kami tak terbayangkan begitu baiknya Darut Tauhid ini yang dipimpin Kiai Haji Abdullah Hakim Nasyar. Kami diberikan poin-poin yang mudah-mudahan Allah memberikan lindungan dan memberikan kemajuan ke Darut Tauhid ini beserta masyarakat yang ada di sini. Amin. Jazakallahu khairan katsir. Begitu juga kepada Bapak Kapolres melalui kasat intenya. Terima kasih kami telah diberikan izin prinsip. Semoga Kapolres Bandung Barat diberikan lindungannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga mereka ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada masyarakat sekitar Geger Kalong yang telah memberikan bantuan baik moral atau materi, begitu juga yang telah kami diterima. Kepada khalifah yang kami hormati, itu adalah laporan dari kami dan itu adalah hasil kerja kami. Insya Allah semata-mata ketulusan hati, keikhlasan kami dan kemampuan kami itulah yang kami berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kami para panitia yang begitu gencar, begitu ikhlas, kapanpun dimanapun mereka siap diperintah sesuai dengan atiullah wa atiur-rasul wal abdi minkum. Dan mudah-mudahan saja segala tenaga upaya yang begitu telah diberikan ampunannya dari segala dosa besar atau kecil, dan diberikan rezekinya yang banyak agar kita mendapatkan tegaknya Islam ini. Rupanya hadirin yang berbahagia, kepada para tamu undangan, itulah laporan singkat dari kami dan saya selaku ketua penanggung jawab yang diberikan amanah dari Khalifah Amir Mumin melalui Jawa Barat, dan kami melaporkan pula kepada Amir Wilayah Jawa Barat dan beserta Amir Wilayah Al-Gharbiyah bagian Barat. Terima kasih atas dukungan perhatiannya, tetapi kami mohon maaf atas segala kelemahan dan segala kekurangan yang kami telah berikan kepada acara yang kita laksanakan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.
nasrun minallahi wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira fi ahsani jazaa telah sambutan Ketua Panitia Tarbiyah wa Tahzibul Mubalighin Gelombang 8 Khilafatul Muslimin Bandung Jawa Barat telah kita sama-sama dengarkan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Baik, kepada ikhwan wahwat fiddin rahimakumullah, kita meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan kedua, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid yang akan diwakili oleh Bapak Kiai Haji Dudung. Kepada Bapak Kiai Haji Dudung dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat para pimpinan organisasi Khilafatul Muslimin beserta rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Semoga kehadiran bapak-bapak semua menambah, mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk pesantren Darut Tauhid, umumnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sangat pas sekali bahwa kejadian ini betul-betul menjadi kejadian yang luar biasa, karena ada kejadian yang sangat dinanti-nantikan oleh kita semua, yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan semangat Maulid ini kita bisa memberikan yang terbaik untuk agama tercinta, agama Islam. Kami sangat bangga dan sangat terhormat dijadikan tempat untuk acara seperti ini. Semoga saja kami yang diberikan amanah tempat bisa memberikan yang terbaik, baik dari sisi fasilitas, kebersihan, infrastruktur dan lain sebagainya. Dan kami yakin, karena pada dasarnya antara pesantren Darut Tauhid dan Khilafatul Muslimin tidak ada bedanya. Sama-sama bertujuan ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang menjadi perbedaan sedikit, kalau Darut Tauhid hanya bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Jadi kalau disebut apa itu Darut Tauhid, Darut Tauhid adalah pesantren yang titik fokusnya untuk melahirkan generasi ahli zikir, fikir dan ikhtiar. Jadi itulah moto Darut Tauhid. Semoga kehadiran bapak-bapak menambah semangat kami untuk sama-sama berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambaran sedikit ya, bahwa Darut Tauhid sudah 20 tahun kiprahnya dalam pendidikan dakwah. Alhamdulillah.
wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun bil ardi khalifah. Qalu ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqassidu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hadirin jemaah khilafatul muslimin, pertama amir kita saudara saya Abdul Qadir Hasan Praja yang sudah lama betul nggak ketemu, baru ketemu hari ini acara khilafatul muslimin, udah rindu juga tuh. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kehadiran kita, para utusan-utusan dari daerah-daerah akan membuahkan hasil yang pasti dan positif dalam rangka tegaknya khilafatul muslimin di seluruh alam semesta ini. Jangan ragu-ragu. Lari babi. Pernah dan mohon ampun untuk mereka dan musyawarah dengan mereka dalam seluruh urusan. Bila engkau telah berazam, maka bertawakal kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Musyawarah dalam semua urusan tertimbang tahapan-tahapan yang panjang. Melelahkan, biaya tinggi, banyak mubazir, menimbulkan banyak fitnah dan perseteruan di kalangan bangsa. Musyawarah Habib Al-Mahdi cukup sederhana, ringan, mudah, tidak menimbulkan gejolak dan perseteruan, tidak membuang-buang harta secara mubazir. Oleh penyebaran berpengetahuan dari agama. Siapa-siapa yang taat kepada aku berarti taat kepada Allah, dan siapa yang maksiat kepada aku berarti dia maksiat kepada Allah. Orang-orang yang maksiat yang tak tahu muslim. Berkata Umar bin Khattab, dan ada yang mengatakan setia kepadamu di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada di hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dan harta rampasan yang banyak akan mereka peroleh, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah menjanjikan dikit lagi. Oh, dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana ini. Syarat yang gampang untuk biasa semua agama, meskipun sangat dibenci orang-orang musyrik. Wahai orang-orang ini, maukah kamu beriman kepada Allah dan Rasulullah? Dan beriman kepada Allah dan diri. Itulah yang terbaik. Bila kamu kenapa terus tempat kita yang tidak dalam surga, itulah kemenangan dari aku. Ada yang sangat besar, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat. Allah. Insyaallah. Dan itu juga menjadi orang ini. Bagaimana kita mendapatkan
Beli apa? Jangan makan beli saya. Ini apa? Jangan minum saya. Kita siapa dia? Yang di depan agak jongkok, biar belakang biar lihat. Yang di depan agak jongkok, biar lihat. Duduk yang mana?